Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Dan kali ini gue akan bahas review dari dua pertandingan Champions League yang tadi malam baru saja berlangsung. Oke, kita mulai dulu dari Bayern München. Bayern München eh, mengamuk ya kalau gue bilang, menang 7-1 ya, menang 7-1 di kandang melawan Salzburg, di mana di leg pertama mereka imbang 1-1. Dan memang Bayern Munchen ini kan beberapa pertandingan terakhir ini kurang konsisten ya, agak naik turun, kadang seri bahkan kalahin lawan Bochum, kalah lawan Borussia Mönchengladbach, kemarin seri lawan Leverkusen. Tapi ketika inilah bedanya tim-tim yang punya mental juara dengan tim yang biasa aja, dengan tim yang punya statusnya doang besar. Dimana Munchen ketika memang dia dibutuhkan untuk menang, mental itu dibutuhkan untuk menang, mereka show it. 7-1 itu skor yang luar biasa menurut gue, dan agregatnya kan jadi 8-2. Dan bahkan kalau kita lihat dari pertandingan tadi malam, babak pertama itu sudah 4-0 kondisinya. Lewandowski itu hat-trick di 23 menit awal. Jadi ya kak, kalau lu lihat skor seperti ini ya, tanpa nonton pun lu bisa menyimpulkan bahwa jelas Salzburg kalah di segala sisi lah istilahnya dengan Munchen. Dan begitu sangat luar biasa Munchen, bahkan sangat efektif. Bahkan kalau lu lihat, Munchen itu menciptakan 5 peluang berbahaya dan 5-5-nya berhasil menjadi gol. Jadi nggak ada yang miss. Benar-benar itu menunjukkan efektivitas. Memang kalau kita lihat semua pemain yang cedera kemarin, Neuer sudah kembali, Kimmich sudah ada di sana, Gnabry ada, Sane, Muller, nyaris semuanya itu pemain-pemain inti yang bermain. Jadi ini yang membuat Bayern Munchen punya punya amunisi yang luar biasa lagi, dan kembali on fire lagi dengan Muller, Sane, Lewandowski. Luar biasa mereka bertiga ini. Kita lihat Muller 2 gol, Sane 2 assist 1 gol, Lewandowski 3 hat-trick dan 1 assist. Jadi benar-benar layak sekali menang. Dan gue seperti yang gue sudah bilang kan, harusnya sih nggak dilepas ya oleh Munchen, dan benar nggak dilepas sama sekali, bahkan di istilahnya ditelan mentah-mentah nih Salzburg. 7-1. Terus kita ke match kedua, match yang cukup seru menurut gue, yaitu Liverpool berhadapan dengan Inter Milan. Setelah di San Siro mereka main di leg pertama, Inter kalah 2-0. Kali ini main di Anfield. Ya seperti yang gue bilang di preview bahwa cukup sulit ya untuk Inter mampu mereka harus bekerja lebih ekstra keras. Mereka harus bermain jauh lebih bagus dan jauh lebih efektif dibandingkan leg pertama kalau mereka mau lolos dan mencetak 2 gol juga. Dan kalau lihat pertandingan ini, kita bahas dulu dari starting line up ya. Liverpool main dengan ya biasa 4-3-3, di depan Jota, Mane, Salah, nggak ada perubahan. Di tengah mungkin ada satu perubahan, yaitu Curtis Jones dimainkan oleh Klopp. Sisanya Thiago, Fabinho udah biasa, Matip, Van Dijk, Robertson, Arnold, nggak ada perubahan, nggak ada yang spesial. Dari Inter juga sama, nggak ada yang cedera, cuman Barella mungkin nggak main. Dan di depannya bukan si Zeko tapi Sanchez yang dimainkan oleh Simone Inzaghi. Tampaknya Simone Inzaghi ingin bermain dua striker ini mobile ya, bukan hanya seperti Zeko yang istilahnya real striker lah. Di babak pertama, menurut gua kedua tim ini rada sulit menemukan menemukan celah dalam lini pertahanan masing-masing. Masih cukup berhati-hati lah, dalam arti Inter ya beberapa kali dapat peluang ya. Lagi-lagi Inter ini kan sering mengandalkan sayap. Gue udah berkali-kali nonton Inter mengandalkan sayapnya untuk menyerang. Entah itu Perisic itu sering banget dikasih trupas, nanti dia crossing ya. Mungkin dari 20 crossingnya dia kasih mungkin 5 atau 4-5 yang nyampe. Jadi susah juga kalau begitu. Dan lu mau ngandelin siapa kalau misalkan dia crossing di kotak penalti, nggak ada Zeko? Lu mau ngandelin siapa? Sanchez mana bisa dua, paling Lautaro juga sendiri gitu. Dan menghadapi Van Dijk ya susah juga gitu. Dapat mungkin kalau gue bilang di babak pertama, Liverpool kan dapat mister Joel Matip sama tendang sundulan Van Dijk yang terdeflect. Itu dua-duanya dari situasi corner yang berurutan. Artinya cornernya Matip kan kena mister, abis itu cornernya satu lagi Van Dijk nyundul. Jadi
secara peluang pun mereka tidak dapatkan. Liverpool ini juga tidak bermain bagus di babak pertama. Mereka tidak dapat peluang yang begitu berbahaya dari set open play gitu. Mereka dapatnya dari situasi corner kick, situasi set piece, di mana ya 50-50 juga. Kalau lu punya namanya Van Dijk, Matip yang tinggi besar, ya bisa aja lu dapat gitu, asal akurasi passingnya bagus. Inter sama demikian. Inter ini ya terlalu banyak kesalahan passing, final pass itu ngawur semua gitu. Kalau lu berbicara build up, oke, kita berbicara build up, Inter lumayan, tapi finishing passnya itu loh, dari sayapnya itu crossing ngawur. Kadang kerjasama di antara dua Sanchez dan Martinez ini belum begitu berjalan. Calhanoglu juga ya so-so banget penampilannya. Terus Vidal mau gimana lagi. Vidal dapat mungkin peluang itu, free kicknya Calhanoglu babak pertama. Dia di free kick masih bisa di save, bolanya itu mantul. Jadi walaupun kelihatannya tidak terlalu ke pojok, tapi cukup sulit lah untuk penjaga gawang karena bolanya itu mantul. Sehingga butuh refleks yang cukup bagus juga dari Alisson. Dan memang Alisson ya kita nggak usah perdebatkan lah. Terus masuk babak kedua lebih seru. Masuklah babak kedua lebih seru karena Inter tentu saja, kalau lu jadi Inter udah ketinggalan agregat 0-2 dan di babak pertama lu bisa nahan imbang, istilahnya lu nggak kebobolan lah Liverpool. Babak kedua all out. Babak kedua gue jamin Simone Inzaghi bilang, gue nggak peduli kalah berapa, tapi lu fight. Lu harus bisa menekan Liverpool, lu harus bisa berikan segalanya lah. Gue nggak peduli lu menang karena kita sudah istilahnya nothing tulus lah istilahnya. Dan Inter pun demikian, dapatlah akhirnya satu gol. Sebelum itu kan Martinez juga ada shooting yang ke deflect, yang masih tipis gitu. Dapat setengah-setengah peluang lah. Abis itu dapat gol yang keren menurut gue Martinez. Harusnya dari gol itu lebih seru lagi karena Inter akan lebih keluar. Betul nggak? Dan itu pasti akan ada drama. Tapi adalah insiden di mana Alexis Sanchez mendapatkan kartu kuning kedua di menit yang kurang lebih sama, berdekatan kalau nggak salah. Coba kita cek ya. Lautaro tuh nyetak menit 62, Alexis Sanchez kena kartu merah menit 63. Jadi ya, dan kalau lu lihat kartu merahnya, apakah itu kartu merah ya gini ya, Sanchez itu udah, dia mau ngincer bola dan dia sudah kena bola, dia sudah bisa passing tuh bola dengan slide-nya. Terus ada si Fabinho kalau nggak salah. Ya Sanchez mana bisa, dia slide gitu. Dia posisinya lagi sliding bola tersebut, tapi Fabinho ada di depannya gitu. Jadi bolanya dapat, abis itu kena Fabinho nggak sengaja, dan kartu merah gue juga nggak tahu. Dan gue rasa itu keputusan wasit secara pribadi langsung ya. Kalau kita lihat dari tayangan ulang juga, dia nggak ngecek VAR kalau menurut gue. Gue nggak tahu lagi, dan itu menurut gue itu perusak momentum lagi bagi Inter, bahwa dia sebenarnya sudah dapat momentum. Inter ini sudah dapat momentum di babak kedua, di mana gol Lautaro Martinez itu bisa jadi membuat awal dari gol-gol berikutnya untuk Inter. Tapi karena kartu merah ini ya kembali lagi sulit juga lu bermain dengan 10 pemain. Lu mencoba bermain terbuka lagi, lu lawan Liverpool, selesai. Dan terbukti Inter sama sekali nggak bertahan. Mereka tetap menekan loh. Mereka tetap keluar untuk melakukan serangan gitu. Walaupun mereka bermain dengan 10 pemain. Akibatnya banyaklah counter attack, banyak transisi. Salah dapat 2 kali mistar depan gawang. Luis Diaz depan gawang masih ke deflect oleh Vidal. Jadi, dan itu semua datang dari counter attack transisi, di mana pemain Inter itu sudah pada maju semua gitu. Dari cuma 2 sampai 3 pemain yang ada di belakang menghadapi Liverpool. Tahu sendiri kalau counter attack transisi mungkin 5 pemain bahkan ada di depan. Nah, itu yang harus resiko yang diambil Simone Inzaghi. Dan seperti yang tadi gue bilang, tampaknya Simone Inzaghi ini udah kita nothing tulus lah. Kita nggak peduli lagi main bertahan, asal kita bisa menyamakan kedudukan. Kita all out lah, kita mencoba segala cara. Dan akhirnya mereka juga tidak bisa mencetak gol ujung-ujungnya, karena ya sulit juga untuk menembus lini pertahanan Liverpool bermain dengan 10 pemain ya menurut gue. Jadi ya ini kemenangan yang menurut gue sebenarnya sebenarnya Inter ini kasihan juga kalau gue bilang ya. Di leg pertama mereka harusnya bisa
bisa istilahnya mempersulit, tapi skornya cukup meyakinkan dari Liverpool 2-0. Mereka cukup ketinggalan di situ, dan di match kedua ini juga mereka harusnya bisa lebih bagus lagi kalau mereka bermain dengan 11 pemain, tidak ada yang kartu merah. But that's it, football, ada drama di situ. Dan ya, kita ucapkan saja selamat untuk Liverpool yang lolos ke babak selanjutnya. Dan Inter menurut gue kalian sudah melakukan perlawanan yang luar biasa kepada Liverpool, walaupun Liverpool juga dalam kondisi yang tidak supreme ya, istilahnya tidak bagus-bagus setop-topnya, tapi Inter menunjukkan bahwa mereka bisa berkompet gitu. Mereka bisa mengalahkan Liverpool di Anfield tuh. Sangat tidak mudah mengalahkan Liverpool di Anfield. Jadi sangat luar biasa perjuangan Inter, walaupun mereka harus gugur, tapi menurut gue itu bisa mencerminkan bahwa klub Serie A juga bisa bersaing gitu di Champions League, dan klub-klub lain di Serie A harus bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Inter, oke? Secara permainan dan secara mental, secara fighting spirit. Oke, segitu dulu review dari gue. Kita akan kembali lagi besok ke review Real Madrid, PSG, ada Man City ya. Man City nyaris gue nggak bahas lah besok ya, karena sudah menang 5-0. Oke, langsung aja kalian kalau mau ngikutin gue terus videonya, kalian subscribe, like, dan share. Oke, jangan lupa. Salam sepak bola.